Blueprint Interactive Whiteboard, tutorial singkat cara mengoperasikannya. Ini spek lengkap, bisa di capture screen. Di sini saya akan memakai IFP Blueprint 86 inci seperti ini. Jadi, bagi yang pertama kali beli, dinyalakan, hasilnya akan masuk ke screen utama seperti ini. Nah, jadi kalau baru punya, ini tampilan utamanya, ada jamnya, ada whiteboard dan sebagainya. Bukan hanya itu, juga bisa digeser, sudah ada Play Store, jadi bisa download apa saja yang dimau ya. Nah, kita kembali ke sini. Pertama, kita akan sambungkan dulu Wi-Fi-nya ya. Jadi di sini ada tampilan Wi-Fi. Oke, tahan lama dikit. Nah, di sini saya akan sambungkan. Oke, kalau sudah connect, oke, artinya Wi-Fi sudah nyala. Nah, untuk pertama pastinya kita semua membeli whiteboard. Interactive whiteboard ini tujuannya adalah untuk bisa menulis ya. Jadi kita pertama akan pilih ke whiteboard. Juga teman-teman akan mendapatkan satu pen bawaan. Tampilan pertama ketemu warna hitam, tapi kita akan sama-sama rubah dulu ke putih. Jadi di sebelah sini ada menu. Lalu ada background, kita klik background, lalu di sini kita jadikan putih. Oke, setelah jadikan putih, di warna ini jadi putih, kita confirm. Berikut adalah warna sudah menjadi putih. Nah, apa saja yang bisa dilakukan di whiteboard? Di sini ada pen, jadi kita mau menulis apapun bisa. Ya, jadi kita tulis blueprint, demo, itu semua bisa ya. Kemudian, untuk pen kita ada beberapa tipenya di sini kalau dipilih. Ada yang bisa men-touch seperti ini. Kalau mau membuat lebih bagus juga bisa, atau kita ingin menggunakan jari kita juga bisa. Kemudian di kedua ada eraser untuk menghapus, jadi di sini kita bisa atur saja kita mau hapus apa saja, semua juga bisa. Atau kita mau menghapus semuanya, jadi tinggal di sini erasernya kita akan slide aja tuh untuk erase, semua bersih kembali. Oke, jadi kita akan tes dulu. Kita ganti ke pen. Kita ganti juga ada warna merah. Jadi untuk mengajar atau untuk meeting ini sangat gampang ya. Jadi kita akan tulis adalah target. Nah di toolbox kita misalnya mau pakai penggaris untuk garis, gambar garis lurus itu bisa. Oke, kita bisa pindah-pindah juga. Kita mau panjangin, kecilin semua bisa. Ini bisa teman-teman bisa bereksperimen. Kita juga di sini masih banyak. Kita mau memakai kalkulator berhitung. Misalnya kita sambil meeting kita perlu ada sambil berhitung ya. Oke, misalnya ini adalah 85 tambah berapa, ini semua bisa. Jadi memudahkan untuk kita sambil meeting sambil berhitung. Nah, bukan hanya itu saja, ini juga salah satu fungsi terakhir yang saya kasih tahu, mungkin kita misalnya sedang ingin menggambar, oke, saya ingin menggambar misalnya dengan jaraknya adalah 120 derajat ya, atau 60 derajat, oke, kita tinggal okekan saja, nah, gambar sudah ini adalah 120 derajat. Lalu di insert ini juga ada beberapa pilihan, misalnya kita ada shape ya, jadi misalnya teman-teman ingin menggambar buletan atau warna apapun itu bisa ya. Jadi misalnya seperti ini, misalnya ingin juga yang bentuknya 3D juga bisa. Jadi 3D, ya ini tergantung kebutuhan sih. Ya. Di Insta ada beberapa lagi, nanti bisa dites. Kemudian misalnya, oh saya ada salah tulis, ini saya tidak perlu hapus, bisa memakai tombol undo. Atau misalnya, saya ternyata, tadi kenapa ke undo sama saya bisa balikan lagi, jadi di redo aja, kembalikan lagi. Di sini, yang paling terakhir ini ada tombol single dan multi. Jadi, kalau di posisi single, ini sekarang saya di single, setelah saya tulis anggaplah ya, saya ternyata mau kecilin. Nah ini saya tinggal, tangan saya tinggal menutup saja, ini mengecilkan. Saya membuka untuk membesarkan. Oke, bukan hanya itu, saya bisa geser. Oke, setelah saya meeting, saya gesernya ke sini. Oke, ini saya taruh sini. Kemudian, misalnya kita ingin beberapa orang di papan tulis sekaligus, ini pilih multi. Jadi, di whiteboard ini bisa ada 20 touchscreen, 20 jari yang bergerak bersamaan. Anggap kita, ini halaman 1 sudah full, kita bisa add halaman kedua. Jadi ini semua bersih, karena ini saya di sini tulis adalah, ini saya ganti menjadi warna hitam lagi kembali. Ini adalah tes halaman 2. Oke, jadi ini halaman 2. Jadi nanti kalau kita mau kembali ke meeting yang tadi, tinggal kembalikan lagi saja. Preview, ini yang pertama, ini halaman kedua. Ini bisa next-nya tambah halaman sampai unlimited. Oke? Nah, yang penting setelah selesai meeting, biasanya adalah kita mau bagikan point of meeting kita hari ini. Jadi kita tinggal ke menu, save file. File ini bisa di-save untuk kita lanjutkan di meeting yang akan datang. Bisa seperti image ataupun PDF. Jadi nanti ke depan kita bisa coret-coret kembali. Ya kan? Kedua adalah, kita ingin file ini semua langsung sebar, semua sales yang ada di sini, atau semua tim yang sudah ikut meeting bisa langsung dapat filenya.
Di sini bisa pilih menu, QR share. Dah, di sini QR share-nya langsung 2 halaman tertentu. Kemudian kita bisa pilih lokal atau cloud, tapi kita pakai yang cloud karena kita memakai internet semuanya ya. Nah, jadi dia akan kasih kita satu kode. Nah, setelah itu pakai handphone tinggal kita ini saja, ambil, set, langsung file sudah masuk keduanya di sini. Terkadang dalam meeting kita memerlukan data yang kita akan bahas bersama. Dan bukan hanya itu, di sini kita bisa screen recording. Jadi caranya adalah di sini ada satu tombol, di sini kita touch screen, lalu kita ke toolbox. Nah, di toolbox di sini ada yang mau screenshot bisa atau record screen. Jadi di sini kita bisa pilih yang record screen. Nah, setelah record screen nyala, ini sudah akan kita tinggal play saja. Artinya semua yang kita sekarang bicarakan di sini sudah terekam otomatis. Screen share, kita perlu menyalakan hotspot. Jadi pertama adalah kita nyalakan dulu hotspot di sini di bawah WiFi. Ini adalah nama dari hotspot kita. Passwordnya juga otomatis sudah di settingnya simple, kecuali mau dirubah bisa 1 sampai 8. Oke. Nah, setelah selesai kita akan kembali lagi. Dan ini nextnya adalah kita tekan screen share. Kita bisa sambung sampai 4 layar. Jadi caranya adalah ini bisa melalui PC ataupun handphone. Sekarang saya akan melalui handphone. Pertama di Google Play kita akan cari dulu yang namanya Transcreen ya, karena saya sudah download Transcreen. Transcreen yang Transcreen. Jadi Transcreen app ya. Jadi sama dengan di komputer. Dari handphone ataupun dari komputer yang mau connect ke sini, kita perlu sambungkan dulu Wi-Fi-nya ke sini. Oke, jadi Wi-Fi-nya direct ke sini. Setelah sudah, nanti di aplikasinya tampilannya kurang lebih seperti ini. Nanti sudah muncul device list-nya, kita tinggal tekan. Lalu di sini tinggal start casting. Setelah kita start casting, dia akan muncul apapun yang ada di komputer saya, layarnya sudah muncul. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, jadi misalnya saya sedang ingin membuka aplikasi atau apapun, berita di sini atau apapun bisa. Ini share screen. Nah, bukan hanya itu, saya sekarang akan tes putus dulu. Ini tadi 1 ya, jadi dari layar saya sekarang atas tes putus dulu. Oke, sekarang next adalah saya akan mencoba dari komputer. Jadi kalau dari komputer, saya juga sudah menyiapkan satu komputer di sini. Dengan apps yang sama, kita akan download dulu apps Transcreen-nya. Setelah kita sudah install, kita juga connect direct Wi-Fi-nya ke sini. Dan lalu sebentar saya akan di sini akan saya play-kan. Jadi saya akan putarkan satu gambar. Start casting. Oke. Jadi ini adalah contoh yang sudah saya play di sini, misalnya ada grafik. Nah, apa yang membuat ini berbeda? Bukan hanya itu, kita juga bisa coret-coret. Kita bisa, saya tekan lagi satu tombol yang di sini. Yang paling kanan, ini ada tombol bolpen untuk menulis. Nah, jadi ini, kita bisa coret apapun yang kita sedang diskusikan. Bukan hanya itu, kita bisa tulis yang penting grafiknya. Wah, ini ternyata sudah begini. Kita bisa tulis, bisa juga dihapus. Dan kalau salah tulis kita juga bisa undo ya, di undo ataupun dihapus semua bisa. Dan bisa di save dan di share QR code seperti caranya di whiteboard, sama persis. Nah, ini yang membuat ini jauh lebih gampang. Bukan hanya itu, ini bisa sambung screen sampai 4 device. Ini saya sekarang coba karena video saya hanya memakai 2. Jadi anggap kalau saya gabung dengan 2 layar. Nah, 2 layar tapi pastikan matikan dulu untuk coret-coretnya. Karena kan dalam mode coret ya, kita keluar dulu. Sekarang saya sambung 2 layar. Jadi handphone saya dan saya punya komputer sudah ada 2 layar di sini. Nah, jadi apapun yang saya mau rubah di sini, saya bisa rubah. Dan di sini, ini gambar trafficnya, saya mau cari gambar traffic yang lain juga bisa berubah. Jadi kita bisa untuk presentasi lebih dari 1. Nah, kalau sudah selesai, ini kita tinggal keluar saja, sama caranya kita tinggal matikan saja Transcreen. Jadi tadi setelah kita coret-coret, kita sudah ini, sekarang ini kita juga akan mencoba dengan kita misalnya mau sambung ke video. Jadi di sini saya juga sudah sambung ke video, saya bisa kontrol dari komputer ataupun dari sini karena sudah touchscreen ya. Jadi misalnya contoh ini saya masuk ke YouTube kita.
Jadi kita contoh adalah kita mau putar salah satu video. Ini adalah mesin yang bisa bikin kasur Anda jauh lebih cepat, lebih gampang, dan jadi lebih efisien. langsung video juga bisa diputar. Oke, dan suara sudah masuk ke sini. Oke, jadi tadi suara juga semua sudah otomatis masuk ke dalam sini ya. Jadi ini interaktifnya sudah ada mic-nya juga. Oke, bukan hanya itu, kita bisa sambung dengan dua layar. Jadi misalnya tadi saya sudah masuk satu, saya sekarang akan masuk layar kedua saya. Oke, kita akan... Nah sekarang, tadi kan kita lagi nonton YouTube, sekarang saya akan masuk layar kedua saya. Jadi ini adalah layar kedua saya, juga sudah masuk ke sini. Jadi apapun yang sedang kita mau lihat di sini, semuanya kelihatan, kita mau coret apapun bisa. Ataupun ini sambil play screen, misalnya ini sambil play ya. Integrasi langsung kelihatan rapi, tanpa kabel berantakan, dan terhipot. Oke, nah jadi ini juga menjadi salah satu yang sangat membantu Bapak Ibu dalam berpresentasi ya. Jadi bisa sambil play, kita sambil sama-sama mencoret. Kita bisa untuk memakai Zoom Meeting. Jadi kita Zoom Meeting ada ruangan yang besar, jadi semua bisa memakai ruangan yang sama. Karena ini sudah menggunakan kamera 4K dan ini sudah anti glare, sudah ada built-in speakernya dan mic-nya. Jadi kita bisa ngomong dan bisa dilihat ini tampilannya sangat besar sekali. Ruangan ini semuanya terdetek dengan jelas ya. Oke, jadi dalam meeting sama kita bisa melakukan coret-coret dan apa-apa. Terima kasih untuk teman-teman yang baru saja menonton tutorial yang singkat ini. Semoga bisa membantu teman-teman yang baru saja membeli interaktif whiteboard kita. Terima kasih dan tunggu video blueprint selanjutnya. Jangan lupa follow, subscribe. Terima kasih. Thank you.